Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhi kanu bitamassuki syari'ati sholihin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, umatang para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustazah, asatid, wabil khusus toyo pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamit on Air ingkang tansah kula muliaken, Habibullahu ta'ala warah wa nafa'ana bi'ulumih fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati sedaya senior pendiri, wabil khusus ketua, wakil, Ibu Isna, Ibu Wid, beserta jajaran staf kepengurusan yang saya hormati. Tak ketinggalan seluruh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Namun nyuwun sewu mboten saged kula sepat satu persatu spoken kabeh kudurikum. Mudah-mudahan kempal kula lan panjenengan sedaya teng aula keluarga besar Sunan Ampel menika menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah acara ini selesai melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita, memberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal maksusa bihim, putra-putri santriwan santriwati Majelis Ta'lim Iwabit on Air yang saya cintai, rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga lan kula panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga ing wekdal kesempatan menika kita sedaya saged ngrawuhi undanganipun dari keluarga besar Sunan Ampel untuk memperingati satu momen, satu kisah yang sangat bersejarah yang terjadi di bulan Rajab. Mudah-mudahan kempal kulolan panjenengan sedaya dijadikan satu amal yang hasanah, amal yang baik, amal yang bisa mendatangkan pahala untuk kita semuanya sebagai bekal saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkai salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at hadani Allah wa iyyakum. Tadi disampaikan sama beliau Ibu Siti Romlah, saya disuruh untuk menyampaikan satu kisah perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj. Maka izinkan pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya membacakan satu syair, satu puisi yang saya ciptakan sendiri untuk memuliakan bulan Sa'ban, bulan Rajab itu sendiri. Bulan Rajab adalah bulan syahadah yang penuh dengan sejarah, menjadi kunci akan saksi atas kewajiban yang harus ditaati. Perjalanan panjang yang ditempuh hanya dengan waktu yang sangat singkat. Dari sana kita belajar makna dari sebuah hikmah. Berawal dari sebuah pelipur lara, berujung pada ujian yang siapa yang paling bertakwa. Supaya menjadi pembeda mana yang beriman, mana yang berdusta. Min ayatina. Itulah tujuan utama ayat pertama surat Al-Isra yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan semua itu hanya ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, karena sesungguhnya Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Insya Allah dari ayat puisi inilah kajian itu akan kita mulai. Saya akan menjabarkan dari setiap rahasia di balik kalimat itu. Bulan Rajab adalah bulan syahadah yang penuh dengan sejarah. Kita tahu bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu di bulan Rajab, sejarah yang sangat luar biasa. Sehingga ada satu siiran, bulan Rajab iku bulan kang mulia kanggo Isra Mi'raj junjungan kita sing hasile iku salat 5 waktu kang ganjarane koyo seket waktu.
Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a Fatayati Qadal Ya Bulan Rajab itu ditulis dengan 3 angka Ro, Jim, Ba. Itu mengandung satu makna. Ro itu mempunyai makna rahmatullah. Jimnya jurmul abdi. Ba-nya birrul ilahi. Sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, seakan-akan loh ya, seakan-akan Allah itu berfirman, seakan-akan Allah itu menyampaikan. Jadi nek jenengan golek ning Quran ya ora ene Bu, ini seakan-akan. Apa seakan-akan Allah menyampaikan kepada hambanya, kepada umatnya, kepada kita semua orang-orang yang menjumpai di bulan Rajab itu, ya abdi ja'altu hormataka wahina yataka baina birri wa rahmati, baina birri wa rahmati. Saya ulangi, baina birri wa rahmati, antara kebaikan dan rahmat, kata Allah. Fala yaqba laka jurmun wala jinayatun bi hormati syahri Rajab. Kata Allah, hai hambaku, sesungguhnya telah kuimpit dosa-dosamu. Dosa-dosa dihimpit, yuk. Dengan apa? Di antara kebaikan dan kasih sayangku. Dosa dihimpit antara kasih sayang karo kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tidak ada padamu dosa-dosa sebab kemuliaan bulan Rajab. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahrul ummati. Kata Nabi, sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Kalau bulan Rajab itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan di bulan Rajab itu sendiri atau pahala yang bisa diraih bagi orang-orang yang memuliakan bulan Rajab itu sendiri, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu sampai mana batasnya. Tapi satu yang pasti, bahwa di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan baina birru wa rahmati, antara kebaikanku dan rahmatku. Kalau di awal diawali dengan kebaikan, maka diakhiri dengan rahmat. Allah memberikan kebaikan, wismei kebaikan, merahmati pula, selesai Bu. Semua beban manusia itu sudah selesai. Sebab ketika Allah telah memberikan kebaikan, lalu dipungkasi dengan rahmat, itu adalah semua kunci dari setiap yang kita inginkan. Jenengan jejaluk Bu, mohon minta, ya, berdoa. Tapi Allah kasih. Allah kasih, tapi Allah cabut kebaikannya. Itu istidraj namanya. Mei dikasih, tapi kebaikannya itu diambil. Itu istidraj. Sangat tidak baik. Sudahlah kasih, Allah berikan kebaikan pula, selesai Bu. Makanya berkali-kali Allah ingatkan kepada kita, nikmat mana lagi
yang engkau dustakan. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Bulan Rajab adalah bulan syahadah yang penuh dengan sejarah, menjadi kunci akan saksi atas kewajiban yang harus ditaati, menjadi kunci akan saksi atas kewajiban yang harus ditaati. Silakan cek Bu jenengan, ya, baik Quran, hadis maupun kitab-kitab fikih, kitab-kitab lain silakan kalian cek. Tidak ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan Rajab, yaitu untuk menjalankan sholat 5 waktu. Zakat itu wajib, puasa itu wajib. Semua kewajiban-kewajiban syariat agama itu diperintahkan melalui malaikat Jibril. Maka akan selalu ada rukhsah di dalamnya. Orang puasa misalkan, ketika dia melakukan safar, diizinkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberikan rukhsah kepadanya untuk tidak berpuasa. Allah lui seneng wong sing mlaku ning dalan ora puasa, Bu. Jadi dudu masalah kuat ora kuat, Bu. Bentar lagi kita puasa, Bu. Dengan kalau dalam perjalanan yang sudah masuk orang yang safar dalam perjalanan musafir, maka sebaiknya tidak puasa, Bu. Bukan masalah saya kuat kok, Pak. Paling kayak gini kok masalah orang kuat puasa. Itu masalah orang kuat, Bu. Jadi bukan soal kuat atau tidak kuatnya. Soalnya Allah seneng lan orane, Bu. Allah lui seneng jenengan ngambil rukhsah yang Allah berikan, yaitu orang puasa, Bu. Jenengan orang puasa malah justru Gusti Allah seneng. Ya. Jadi eling-eling, ketika ada 85 km perjalanan, kan satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan safar perjalanan musafir, kurang lebih 80 kiloan lah ya, 80 sampai 9. Jangan nggak puasa, itu Allah senang. Ya, Allah senang. Jadi, masa kayak gitu aja nggak puasa, saya kuat kok. Bukan masalah itunya. Masalah Gusti Allah lebih senang. Kenapa Allah kok senang ngambil rukhsah hamba itu, manusia itu, sama ketika Allah senang ketika hamba itu melaksanakan kewajiban, Bu. Podo senengnya. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu. Kita jalankan, Allah senang. Allah suka. Allah bangga. Senang, Mas. Lalu Allah memberikan rukhsah. Terus rukhsah itu diambil. Rasa senengnya Allah, orang yang ngambil rukhsah, podo rasa senengnya ketika Allah melihat orang yang menjalankan kewajibannya. Podo-podo senengnya. Allah seneng lihat orang melaksanakan sholat 5 waktu, seneng. Allah seneng ketika Allah memberikan rukhsah lalu diambil. Perjalanan ora puasa. Wis gampangannya ngono. Saya kasih contohnya itu saja. Ada orang perjalanan tidak puasa, Allah seneng. Tapi nggak puasanya itu karena musafir ya. Terus karena tahu bahwa Allah lebih seneng. Bukan karena memang alasan males orang puasa. Gara-gara males orang puasa, eto-eto perjalanan. Gusti Allah ya paham, Bu. Tainan Taipei 300 km lebih, Bah. Angsal mendetruk soh nggih. Iya. Tapi yang
akan selalu ada, Bu. Akan selalu ada orang-orang yang mengkilah itu, mengkilah hukum, dia kali supaya biar carane nyong orang wajib puasa ya us perjalanan. Is, tapi ya wa makarullah. Innallah khairul makirin. Orang-orang yang semacam ini sing Taipei Tainan ya 300 kilo berarti sudah memenuhi syarat untuk musafir, yes. Masuk budal serusa puasa. Tapi memang tujuannya pengen orang puasa. Bukan tujuannya karena rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Itu berarti mengkilah. Nah, orang-orang yang semacam ini nanti itu akan dimasukkan ke dalam tong dilebokna neraka. Jare sing ning tong mau Gusti kok aku dilempar ning neraka. Sopo sing mlebokna awakmu ning neraka jare Gusti. Lho nyatane aku mlebokna tong ning neraka kok. Tapi kan aku jerone kowe katut arane. Aku orang dene niat untuk memasukkan kamu ke neraka. Aku niatnya mlebokna tong ning neraka terus kowe katut. Kowe sing diarani ning ayat Quran wa makarullah. Jadi yo ojo etung-etungan be Gusti Allah. Menjadi kunci akan saksi atas kewajiban yang harus ditaati. Selalu akan ada rukhsah, ada kemudahan. Silakan. Wajib zakat kan wong sugih, Bu. Wong melarat orang anak kewajiban, Bu. Ya. Wajib zakat kan wong sugih. Dadi nek jenengan pengen ora zakat, ya dadi wong melarat. Wis sugih kok medit ora gelem zakat. Dua masalah. Makanya nek pengen ora zakat, yo melarat. Artinya tidak semua orang itu punya atau terkena kewajiban itu. Pilih-pilih. Puasa ada buka. Zakat ada melarat. Haji sugih. Jadi kewajiban gowong sugih ke mangkat kaji. Wong melarat orang anak kewajiban, Bu. Akan selalu ada batasnya. Tapi sholat, Bu. Ya. Tapi sholat orang lanang, orang wadon, orang sugih, orang melarat, orang rakyat, orang pejabat, kabeh duweni kewajiban melaksanakan. Perjalanan sekalipun tidak ada. Tidak ada, Bu. Akan selalu mengikuti. Paling rasanya dari 4 menjadi 2 kosor, tapi tetap harus dikerjakan. Menjadi kunci akan saksi atas kewajiban yang harus ditaati. Itulah sholat 5 waktu yang penuh dengan intrik, Bu. Berikutnya. Dari sana kita belajar makna dari sebuah hikmah. Perjalanan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita petik, kita ambil hikmahnya luar biasa, Bu. Bukankah Nabi itu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada Gak ada suara ya? Itu Bu. Iya, nggak ada suara. Tak kira saya sinyal.
Adapun Mi'raj itu sudah bisa menjadi perdebatan. Apakah Mi'raj itu Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Termasuk sekaliber istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha itu tidak sepakat Kanjeng Nabi bisa melihat Allah. Sora ndelok-ndelokan, sora roh-rohan. Sedangkan, kalau itu Bu bisa menciderai kita Bu. Kita yakini, kita sepakat bahwa Allah ke Sidratul Muntaha roh pangeran. Ya. Tapi sekali Siti Aisyah Bu, orang yakini Bu. Ana wong ngomong muni Gusti Allah jeung Nabi weruh Gusti Allah wis sorene model ngono kuwi. Selawane karo sing kelonan Bu. Sehebat apapun Bu musuh, ya, sehebat apapun lawan, nek lawane karo sing satu rumah ya tetap kalah Bu. Tapi apapun itu Aisyah itu punya misi keulamaan Bu. Biarpun boleh dibahasakan ngawur ya rada ngawur ya. Tapi visinya itu yang kita pelajari gitu loh. Sebab ada satu kepentingan yang tersembunyi. Jangan bayangkan andaikan semua orang itu membicarakan Nabi ketemu sama Allah di satu tempat, maka berarti tempat ini akan menjadi satu pembahasan bahwa Allah itu bertempat. Sedangkan itu mengingkari keimanan kita, ketauhidan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah itu tidak bertempat. Tapi nek Gusti Allah nemoni Kanjeng Nabi berarti ada di suatu tempat. Itu kepentingannya Siti Aisyah. Makanya wis sarosah ruh-ruhan. Selesai. Itu yang jarang kita pahami. Kadang ya orang beling ya Bu. Ulama ki mesti yang beling ya Bu. Nah orang beling ya kadang-kadang menjadi bumerang juga. Kudu yang beling ya. Kudu anak nakale gitu loh maksudnya. Nah, orang nakal repot Bu. Makanya para pakar-pakar tafsir itu apalagi kalau memaknai Quran, katon beling ya Bu. Ada yang kadang saya naik dewe, kadang macam-macam. Tujuannya, tapi lihat tujuannya, bukan lihat hawa nafsunya. Saiki luwi akeh hawa nafsunya timbang tujuan itu. Nek mbiyen ke akeh tujuane karena menyapingkan hawa nafsu. Saiki luwih akeh hawa nafsu timbang tujuan. Dari sana kita belajar makna. Belajar makna dari sebuah hikmah. Bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam Bu tengok kanan guyu, nengok kiri nangis. Nabi pun bertanya sama Jibril, Jibril itu siapa dan kenapa? Itu Adam alaihissalam, manusia pertama. Lihat kanan, itu lihat anak putune, pada soleh-soleh, mlebu swarga. Lihat kiri, durjana, pada masuk neraka. Bayangkan Bu, ya, jenengan membayangkan jadi Nabi Adam alaihissalam Bu, ya. Bayangkan jenengan jadi Nabi Adam alaihissalam, jenengan dua anak papat misalkan, dua anak empat, satu jadi polisi, yang satu jadi jaksa, yang satu jadi hakim, sing siji korupsi, sing nangkep ya dulure, sing proses ya dulure, sing mutusna ya dulure, sing diproses bontote Bu. Anak pertama jadi hakim,
anak kedua jadi jaksa, anak ketiga jadi polisi, anak keempat jadi korupsi. Akhirnya dicekel ning polisi, dituntut ning jaksa umum, diadili sama kakak tertua yaitu hakim, diputuskan jenengan Bu geleng anake Bu menjadi wong tua, sengsara. Sing menjarakna yo anake, sing dipenjarakna yo anake, sengsara pun jenengan dadi wong tua. Apa meneh sing dipenjara si bontot Bu. Bayangkan bagaimana perasaan Adam alaihissalam melihat anak putune. Sing siji salah, sing siji salah, sing siji surga, sing siji neraka. Maling ketangkep, sing ngepruki maling yo anake, sing dikepruki yo anake Bu. Kan anak putune kan Nabi Adam. Jadi putune kabeh. Sing ngepruki ya putune Nabi Adam, sing dikepruki ya putune Nabi Adam. Bayangkan Bu, susah dadi Nabi Adam. Dari sana kita belajar satu sifat kesederhanaan, kehati-hatian. Kudu ini sifat waspada. Ya. Satu. Naik ke atas. Ketemu Nabi Musa. Lagi ngedumel. Lagi apa? Apa ya? Ngedumel ya apa bahasanya sana? Menggerutu ngomong sendiri. Ya kayak gitu, menggerutu ngomong sendiri, ngedumel ya kayak. Terus kata Nabi tanya sama Jibril, siapa itu Jibril? Itu Musa. Kok modelnya kok ngono? Secara Nabi jare malaikat Jibril biasa Allah ke wis weruh wateke, wis weruh gayane. Dadi wis biasa dimbar nang bae ning Gusti Allah. Melewati nangis Bu. Nabi Musa alaihissalam ke nangis ngrutu marang Gusti Allah. Marah-marah nggak kenal aneh kalau dibahasakan boleh marah-marah gitu. Marah-marah nggak kenal. Masa junior kayak ngelangkai senior karena Nabi Musa kan senior Bu. Kok dilangkai cukup karo junior kan loh. Makomnya itu dilewati. Nek dhuwure anak Nabi Ibrahim ora masalah, Nabi Ibrahim luwih senior. Tapi ini junior loh Nabi Muhammad. Kok ngingsor, naik, dilewati tok, ketangisan, brutu ning Gusti Allah. Model apa? Aku loh sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, yang memiliki umat sebaik-baik umat. Karena Bani Israel Bu, sebaik-baik umatnya Bani Israel. Pada saat itu, saat turunnya Kanjeng Nabi, enten. Walhasil, dari malaikat Jibril wis biasa, Gusti Allah wis ngerti gayane, dimbarna bae. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora masalah, enggak masalah. Wis liwat bae liwat. Jawabannya ya span dia ngono lho. Tapi sudah biarkan. Ketemu Nabi Ibrahim ya senior Bu. Biasa bae. Enggak masalah, artinya dilewati itu enggak masalah. Pulang Nabi Ibrahim ya nggak nanya dapat oleh-oleh apa, tapi sampai Nabi Musa, ya Bu barokah rewel, tapi rewelen Nabi Musa kekasih Gusti Allah dadi berkah Bu. Jajal orang anak Nabi Musa jenengan kon nglakoni salat 50 waktu Bu. Tapi barokah rewelen Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa toh orang yang manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala jadi berkah. Apa Mat? 50 waktu orang bakal mampu.
Umatku sing paling apik kowe ora bakalan mampu apa meneh umatmu. Sudah, jaluk Gusti Allah. Walhasil bolak-balik sampai 9 kali, dikurangi 55, 9 kali 5, 45, sehingga tinggal 5, Bu. Di barokah. Ngono masih tetep masih kurang jere Nabi Musa. Kurangin nih. Sising modelnya. Nah ini yang saya setuju saja. Kan dikurangi 5, 5, 5, 5 gitu loh. Jajal nek Kanjeng Nabi nurut, Bu. Kanjeng Nabi nurut mungkane ning Gusti Allah terus matur selesai, Bu. 5 selesai kosong kan dikurangi 5, 5 terus. Artinya tapi lucu. Jenengan habis bepergian nggak dapat oleh-oleh, ya nggak ada oleh-oleh. Kan lucu, Bu. Kesannya piye ngono lho. Lelungan ya harus ada oleh-olehnya, Bu. Lelungan harus ada oleh-olehnya. Ya oleh-oleh rupinipun sholat 5 waktu. Kenapa hal itu terjadi? Berawal dari sebuah pelipur lara, berujung pada ujian siapa yang paling bertakwa. Jadi awalnya Isra Mi'raj itu ada beberapa versi lah ya. Ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Tapi apapun itu bahwa hasil dari pelipur lara itu Nabi, Bu, perjuangan di kota Mekah itu luar biasa. Ya. 13 tahun perjuangan penuh dengan siksaan, penuh dengan macam-macam, Bu. Fitnahan, hujatan, cacian, makian, dilempari batu, kotoran, luar biasa. Kabeh dilakoni ning Kanjeng Nabi, Bu. Satu-satunya orang yang bisa menahan itu semua yaitu perlindungan pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib kapundhut waktu itu. Semua kaum Quraisy itu sepakat tidak membunuh Nabi karena masih ada perlindungan dari pamannya, Bu. Dan proses pembunuhan itu sudah berlangsung lama, tapi masih ada perlindungan yang luar biasa, yaitu pamannya Abu Thalib. Sehingga apa? Proses pembunuhan itu tidak terjadi. Tapi ketika pamannya Abu Thalib yang selalu mendampingi, itu kapundhut, wafat, Bu. Semua itu dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, orang yang senantiasa mendukung perjuangan dari sisi finansialnya, yaitu istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, itu pun kapundhut. 2 orang yang selalu membacking Nabi, 2 orang yang selalu membackup Nabi, menolong Nabi atas perjuangan-perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapundhut. Sedih Nabi. Nah, kesedihan inilah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, diperjalankan Isra wal Mi'raj. Jadi berawal dari pelipur lara, berujung pada ujian siapa yang paling bertakwa. Nyatane, Bu, supaya menjadi pembeda mana yang beriman, mana yang berdusta. Kejadian Isra wal Mi'raj murtad besar-besaran, Bu. Pengeling. Terjadi murtad besar-besaran itu karena perjalanan Isra wal Mi'raj. Karena banyak di antara mereka yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perjalanan malam itu. Banyak orang yang tidak percaya. Makanya ini menjadi pembeda.
mana yang beriman, mana yang berdusta. Ini menjadi pembeda. Murtad besar-besaran. Orang banyak keluar dari agama Islam pada saat itu. Seluruh para sahabat dikumpulkan. Terus Nabi disuruh naik ke satu mimbar di Jabal Kubis. Itu sekarang Bu, Jabal itu dijadikan satu tempat untuk istana kerajaan Bu. Itu dulu Nabi berpidato di sana. Menyampaikan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab, menggeret Abu Bakar As-Siddiq, kancamu edan. Apa yang disampaikan? Masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh beberapa saat tok? Edan bener koncomu ki, dari Abu Jahal. Siapa yang ngomong, kata Abu Bakar? Siapa yang ngomong? Muhammad. Andaikan Muhammad mengatakan di balik bukit ini ada satu kelompok pasukan yang akan menyerbu, saya tetap percaya. Saya tetap percaya. Makin gila dasar. Akhirnya digeret Bu. Abu Bakar digeret. Dicak. Ngadep nih Kanjeng Nabi yang lagi pidato. Rokna. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Si pendusta. Sampaikan Nabi buat semuanya Bu. Yaitu tadi. Andaikan Nabi mengatakan, Muhammad waktu itu belum ada yang menyebut Nabi. Andaikan Muhammad itu mengatakan di balik bukit ini ada satu pasukan yang akan menyerang dan itu tidak terbukti, saya tetap percaya. Itulah kenapa Abu Bakar itu disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dipercaya. Min ayatina, itulah tujuan utama ayat pertama surat Al-Isra yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini satu sepakat Bu, seluruh ulama itu sepakat. Isra itu seluruh ulama, tapi Mi'raj itu bahasa mubaligh. Mi'raj itu bahasa mubaligh. Karena Mi'raj itu tidak dibahas di ilmu akademi Bu. Yang dibahas itu Isra, bukan Mi'raj Bu. Jadi ulama itu hampir tidak membahas Mi'raj. Hampir tidak membahas Mi'raj. Yang dibahas adalah Isra. Artinya kesepakatan seluruh ulama, baik ulama Syiah, ulama Sunni, ulama, kalau Isra itu seluruh sepakat. Nabi Mi'raj, Sunni saja itu berbeda pendapat. Yang dialaminya itu loh ya. Yang dialami Mi'raj itu beda pendapat. Ada yang lewat ruhnya, ada yang lewat batinnya, ada yang lewat jasadnya, semacam-macam lah. Dari Siti Aisyah, malam itu lagi kelon bawaku. Wis repot bos, mentok nih lawannya karo bojo. Tapi sekali lagi saya sampaikan, bukan Aisyah itu bukan untuk mengingkari ya, bukan untuk menggembosi keimanan kita, ketauhidan kita. Tapi cuma ada satu kepentingan supaya kita terhindar dari persoalan-persoalan yang memang tidak harus kita bahas gitu. Nah, itu luar biasa. Jarang orang-orang yang bisa berpikiran yang semacam itu gitu. Dan semua itu ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Wa min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Supaya kita itu belajar dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sana kita belajar
bagaimana iman itu harus selalu melekat dalam diri kita. Sekali goyah keimanan seseorang, selesai, Bu. Bayangkan, pada zaman itu tidak ada teknologi. Pada zaman itu ilmu belum sampai untuk melogikakan perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ditempuh hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ilmu tidak sampai di situ waktu itu. Tapi sekarang, Bu, gampang jawabannya. Pesawat sejam selesai, Bu. Masjidil haram, masjidil aqsa cuma 1 jam loh. Itu kalau kita bicara tentang logika. Bagaimana ketika kita bicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itu hal yang luar biasa, hal yang biasa, hal yang bisa dilakukan gitu loh. Tapi memang pada saat itu ilmu turun sampai. Tapi kuasa Allah akan selalu mendahuluinya. Itu cuma ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Isra perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu adalah bukti dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun kehidupan kita, Bu. Termasuk pasangan hidup. Ya, bojo ke tanda kekuasaan Allah. Wa min ayati. Itu diawali dengan wa min ayati. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah berikan pasangan hidup untuk kita. Jadi banyak sekali bukti-bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Orang-orang yang pada saat itu, Bu, mengalami Isra wal Mi'raj, diceritakan tentang Kanjeng Nabi, ada yang ingkar, ada yang tetap iman, itu luar biasa. Tapi kabeh gue mau Gusti Allah weruh lan Gusti Allah kekrungu apa yang dibicarakan mereka, apa yang dilakukan oleh mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Basir. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Itu menjadi satu peristiwa besar luar biasa loh, Bu. Hanya gara-gara perjalanan Isra wal Mi'raj itu ya tentu sing imannya itu terlalu rentan ya. Terlalu rendah. Jadi cepat goyah orang itu. Langsung mengingkari, kaya debus we, kaya sulap we, masa Nabi kok ngono, kenapa? Banyak yang tidak percaya, akhirnya mereka itu murtad. Tapi ternyata ayat itu ditutup dengan satu ketegasan yang sangat luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, Isra wal Mi'raj, bulan Rajab, itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, perjalanan panjang yang penuh dengan hikmah, ada banyak kemuliaan-kemuliaan di dalamnya,
Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan di bulan Rajab ini setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan, sedangkan amal buruk tidak dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Ada pendapat yang semacam itu, wallahu a'lam bimuradihi. Saking muliane bulan Rajab itu, Nabi pun mengatakan inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Gusti Allah. Nek Gusti Allah wis karep Bu, wis kabeh mau gampang munggu Gusti Allah. Syarat Gusti Allah karep. Jadi kabeh urip ning alam dunya sing penting jenengan ridho, Bu. Asal jenengan ridho karepe Gusti Allah gampang nglakonane urip, Bu. Silahkan cek. Ketika jenengan dalam kondisi keberadaan misalkan Allah karepe Allah apa? Karepe Allah wa mimma razaqnahum yunfikun. Silakan kalian bagi sebagian di antara rizkimu untuk mereka orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkannya. Ya. Ada 8 golongan yang harus kalian santuni. Infak, sedekah, keluarkan. Kue karepe Gusti Allah. Tapi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, lalu kau lebih mengedepankan keinginanmu ketimbang keinginannya Allah. Allah Maha Ruh, Maha Krum. Tidak sampai di situ. Yaf'alu ma yasha. Allah pun Maha berbuat segala sesuatu. Gampang bagi Allah bolak-balik, Bu. Jadi aja nganti Gusti Allah tersinggung. Nek wong tersinggung, pasti iso ditinggal turu, Bu. Tonggomu iri, tonggomu tersinggung, tonggomu macam-macam. Iso ditinggal turu, Bu. Turumu ya silali. Tapi nek Gusti Allah sing wis tersinggung, jenengan ngumpet ning ngendi? Aku yang kasih rizki, aku titipkan sebagian rizki mereka di dalam rizkimu, maka berikanlah itu. Ternyata kau tidak berikan, maka akan aku ambil dengan caraku, kata Allah. Ya. Maka akan aku ambil dengan caraku. Bayangkan, nek Gusti Allah sing wis bertindak, luar biasa, Bu. Ya sudah, lakukan saja sebagaimana kewajibannya, sebagaimana semestinya, sebagaimana kita mengerjakannya. Itu saja. Nah, adapun sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, ya sudah, jangan kita perjuangkan. Memang orang tua ini kemampuan, ya sudah, biarkan saja. Sebab yang diinginkan, yang diharapkan adalah kita melakukan satu ibadah amaliyah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana semampunya. Dengan kuate piye ya wis ngono kuwe sing dilampahi. Bisane ngono ya ngono kuwe sing dilakoni. Ojo ngono-ngono. Itulah satu puisi yang saya ciptakan, saya bikin untuk memuliakan di bulan Rajab itu sendiri, dan sudah saya sampaikan makna yang terimplisit di dalam setiap kalimatnya, karena ada banyak, kadang-kadang bahasa itu adalah bahasa majas, bahasa kiasan, bahasa yang
perlu penafsiran, butuh penjelasan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa disampaikan seperti doa yang selalu kita bacakan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadana. Itu adalah satu doa yang diajarkan oleh orang-orang kita, orang tua kita, guru-guru kita, supaya kita diberikan keberkahan di bulan Rajab ini. Terus sampai di bulan suci Ramadan nanti kita pun bisa menjalaninya, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melakukan ibadah puasa tentunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diampuni segala dosa-dosa kita sebagai persiapan kita untuk menjadi orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin karim wa maulana Muhammad salim wa barakatuh kulli sahabat rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nadim akhbarana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wal dhulli wa asinna min al bala wal waba wat ta'un wa min syul a'da wa syayatin wan nafsil ammaratu bisu. Allahumma yassir lana al-intidam fi jami'i umuri dunyawiyah wa diniyah wa hassin waradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wa isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-hali wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqul jamil af'al wa fiqna linatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuk wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurungan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.